Orang Jepang itu tingkat bunuh dirinya tinggi banget ternyata. Dalam setahun itu kasus bunuh diri nggak kurang dari 1000 kasus. Dan itu artinya setiap hari minimal ada 3 orang yang bunuh diri. Dan tempat favorit bunuh diri di Jepang adalah di rel kereta. Sehingga kalau misalnya udah ada yang bunuh diri di kereta, itu kereta kan pada berhenti tuh. Dan pada jadi stuck kan di beberapa stasiun gitu, beberapa jalur. Akhirnya banyak yang rugi. Maka dari pihak kalau di kita mungkin KAI-nya langsung nyediain bus gratis buat para pelajar untuk jadi alternatif karena keretanya nggak beroperasi, ada yang bunuh diri. Saking favoritnya bunuh diri dengan cara nabrakin diri ke kereta, akhirnya ada peraturan siapa yang bunuh diri di rel kereta berhasil atau gagal, maka keluarganya akan membayar denda sekian puluh juta. Kenapa? Karena dia bunuh diri tapi ngerugiin orang lain, bikin semuanya jadi susah, sistemnya jadi berhenti. Sehingga dibikin peraturan kalau bunuh diri di kereta maka keluarganya harus membayar denda sekitar kalau nggak salah hampir 90 juta bayar denda. Jadi keluarganya juga nahan kalau ada yang mau bunuh diri. Tapi tetap aja masih favorit. Kalau di Korea itu, Korea Selatan, favoritnya bunuh diri dengan cara loncat dari jembatan, terutama di musim dingin. Kalau di Jepang itu dengan cara nabrakin diri ke kereta, bukan ditabrak kereta, orang nabrak kereta. Kenapa bisa kayak gitu? Dan angkanya terlalu tinggi. Ada masalah dikit bunuh diri. Kayak misalnya mereka gagal dalam satu tugas gitu. Itu saking putus asa, saking malunya, saking kayaknya udah nggak ada lagi harapan buat hidup, nggak ada lagi alasan, mereka langsung bunuh diri. Kemarin pas saya kesana tuh lagi ada kasus bunuh dirinya itu bisa ada jasa bunuh diri. Jadi ada kalau di kita mungkin ojek online, di sana bunuh diri online. Ada tuh, sedang namanya di TV tuh. Kemarin pas lagi di sana tuh lagi diliput gimana proses bunuh diri yang ada online-nya. Dia bisa order. Jadi kayak semacam aplikasi gitu. Aplikasinya bunuh diri. Ini kayaknya perlu diciptakan juga. Nih aplikasi bunuh diri, dia order, terus telepon langsung online ke orang yang eksekutornya. Saya mau bunuh diri. Oh, di mana? Jam berapa? Gimana? Ada beberapa menu tuh. Bisa klik bunuh diri kereta, bunuh diri minum obat, bunuh diri diapain misalnya. Tapi nggak ada menu bunuh diri dengan cara diputusin, itu belum. Padahal itu kayaknya lebih membunuh ya. Secara pelan-pelan. Jadi dia bisa ngeklik, dia bisa order, bisa pesan gitu. Akhirnya orangnya datang ke rumah, ada yang di-skap, ada yang dibenamin ke dalam ditenggelamin ke air, ada yang diikat ke digantung, ada yang macam-macam. Sehingga ada satu eksekutor yang udah membunuh belasan orang dan itu lagi rame di Tokyo, lagi dibahas di TV-TV Tokyo. Ternyata bunuh diri juga sampai ada kayak jasanya gitu. Kalau bahasa kita sampai ada aplikasi bunuh diri. Saking tingginya tingkat bunuh diri. Kenapa masalahnya? Masalahnya akhlak mereka udah luar biasa kepada manusia, kepada alam, tapi hati mereka kosong. Sehingga bisa dibilang di dalamnya itu rapuh. Nggak akan tough menghadapi masalah-masalah sekecil apapun. Dan ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia nggak gampang yai'as, nggak gampang putus asa ketika punya masalah. Nabi Yusuf itu kan masalahnya bertubi-tubi. Ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ketika Nabi Yusuf dipenjarakan, ketika Nabi Yusuf difitnah, ketika Nabi Yusuf banyak masalah Nabi Yusuf. Tapi pesan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, la tai'asu min rauhillah. Baik kepada Yusuf ataupun kepada kakak-kakaknya. La tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Nggak ada yang bisa benar-benar total, nggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata
al-ya's. Tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mu'min al-ya's. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Padahal kan nggak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin macet sistem kereta. Itu juga nggak parah-parah banget lah, nggak sampai gara-gara kita bunuh diri orang akhirnya jadi misalnya celaka gitu, nggak, jarang lah. Apalagi bunuh dirinya sendiri, gantung diri. Kan bunuh diri itu nggak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar? Karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpegang lagi kepada Allah. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu mengatakan la ta'asu. Jangan putus asa, aku kasih nih, aku kasih. Tapi dia bilang enggak akan dikasih. Berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merugikan dirinya sendiri. Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Dalam Islam kasus bunuh diri bisa dibilang hampir nggak ada kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat. Satu-satunya ada kasus bunuh diri itu bunuh diri dalam peperangan ada. Dia lagi dibacok, lagi bertempur terus dibacok sama musuh, banyak luka, nggak tahan dengan rasa sakit, kena kayak tombak gitu di perutnya, karena nggak kuat dengan rasa sakit. Dia tekan lagi tubuhnya ke tombak itu supaya cepat mati. Lalu ketika dia sudah meninggal, orang-orang mengatakan dia itu pemberani, dia itu syahid, dia itu hebat. Kata Nabi tidak, dia di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kok dia masuk neraka? Padahal kita tahu dia meninggalnya dalam fisabilillah. Kata Nabi karena dia nggak bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit, ya udah daripada saya nggak kuat nahan sakit, mending sekalian mati nih. Itulah al-ya's. Dan itu tidak ada dalam kamus orang yang yakin kepada Allah, beriman dan bergantung kepada Allah SWT. Jadi kalau kita mau belajar kepada orang Jepang, ada yang kita bisa belajar banget, yaitu moralnya, kedisiplinannya, kebersihannya. Tapi tetap ada satu hal yang fatal yang mereka tidak punya, yaitu Tuhan. Mereka nggak percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada agama, kata teman-teman di sana, lahirnya sebagai orang agama Shinto kalau nggak salah, terus nikahnya sebagai agama Katolik kalau nggak Protestan, matinya sebagai agama Buddha. Jadi gonta-ganti itu. Kenapa gonta-ganti? Karena buat mereka agama itu hanya sekedar culture. Mereka tidak menyebut Islam sebagai agama Islam, tapi budaya Islam. Mereka tidak mengenal nilai-nilai ideologis, yang mereka tahu adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat atau culture. Sehingga buat mereka pindah-pindah culture itu bagian dari kebijaksanaan. Kayak kita misalnya, saya nih orang Aceh, ketika saya berada di Sunda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan wise kan? Ketika kita menghargai budaya tempat kita tinggal, keramahan keramahan lokal atau apa gitu. Nah ini kan apa? Kearifan lokal. Arif kan bijaksana nih. Nah karena mereka menganggap agama itu hanya sekedar culture, maka arif menurut mereka itu ketika kita bisa beradaptasi dengan semua momen-momen culture itu. Masa-masanya Valentine mereka jadi orang Kristen. Masa-masanya hari tertentu misalnya hari besar Cina misalnya mereka jadi orang Buddha. Masa-masa tertentu mereka jadi orang Shinto dan segala macam. Yang nggak ada menjadi orang Muslim. Jadi karena nggak bisa dimix nih, satu-satunya yang nggak bisa dimix menurut mereka cuma culture Islam. Yang lain bisa dimix, culture Islam nggak bisa dimix sama mereka, sehingga nggak bersentuhan langsung. Ini artinya mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas, bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental, bukan, sekedar moralitas. Culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah di dalam dirinya, mereka nggak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita melihat ad-din, melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita.